Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas yang namanya momen gaya, ya. Kita tidak usah diulas lagi. Kali ini kita akan masuk ke momen inersia. Momen inersia memiliki simbol I, ya. Dalam partikel itu dirumuskan sebagai I sama dengan M dikali R kuadrat. Ya, ini M itu massa dari partikel, R itu adalah jarak partikel ke pusatnya, ya. Intinya massa dikali jarak partikel tersebut ke pusatnya. Kemudian nah ini momen inersia benda tegar. Apa itu benda tegar? Kemarin sudah kita bahas kan. Untuk benda tegar itu benda yang ketika diberi gaya dia tidak bisa berubah bentuk, ya, seperti itu. Nah, secara umum momen inersia benda tegar itu dapat dirumuskan dengan I sama dengan K kali M kali R pangkat 2. Jadi ada bedanya. Di sini ada K. K ini apa? K adalah konstanta dari benda tegar itu sendiri. Nah, ini kan nilai K merupakan konstanta dari benda tegar itu. Nah, ini ada beberapa benda tegar yang kita pelajari di kelas 11 atau di semester 3 ini. Yang pertama adalah batang silinder. Batang silinder sama, tapi dia perputarannya dia melalui pusat. Kalau ini dia melalui ujung. Jadi diputar melalui ujung. Dari ke-9 benda ini yang paling sering muncul adalah silinder pejal dan bola pejal. Nah, biasanya silinder pejal ini contohnya adalah roda, terus katrol, ya, seperti itu termasuk silinder pejal. Kalau bola pejal jelas nanti di soal ada sebuah bola pejal. Nah, kalau silinder pejal konstantanya adalah setengah. Kalau bola pejal itu konstantanya adalah 2/5. Kemudian ada hubungan antara torsi dan inersia. Jadi torsi dan momen inersia itu memiliki hubungan, ya. Hubungannya sangat erat sekali, di mana sigma tau itu sama dengan I dikali alfa. Ini alfa bukan A, melainkan alfa. Nah, untuk keterangannya, sigma tau itu adalah jumlah torsinya, jumlah momen gayanya. Kemudian I adalah momen inersia benda tersebut maksudnya. Kemudian alfa itu adalah percepatan sudut. Ya, satuannya adalah radian per second pangkat 2. Dari percepatan sudut ini bisa kita ubah. Nah, percepatan sudut itu merupakan pembagian antara A dibagi R. Nah, di mana A itu adalah percepatan angular dan R itu jari-jari. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau gerak rotasi itu melakukan percepatan sudut. Kalau gerak lurus kita biasanya memakai A atau percepatan angular. Kemudian materi berikutnya adalah momentum sudut. Oke. Nah, di sini ada seorang penari balet. Ya. Ketika dia merentangkan tangan sama merapatkan tangannya, kira-kira cepat mana perputaran antara kedua kondisi ini, ya. Penari balet manakah yang mengalami putaran yang paling cepat? Kemudian mengapa demikian? Nah, nanti kita akan ulas di momentum sudut. Nah, momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah benda yang berputar. Kemudian momentum sudut disimbolkan dengan huruf L, ya. Nah, ini L sama dengan I dikali omega, ya. Ini bacanya omega, di mana I merupakan momentum sudut L adalah momentum sudut, kemudian I adalah momen inersia, ya, momen inersia benda, kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Jadi tadi ada percepatan sudut, kalau ini ada kecepatan sudut.
Kemudian omega sendiri itu, wah, omega adalah pembagian antara kecepatan dan jari-jari, kecepatan benda tersebut dan jari-jari benda tersebut, ya. Jadi ada bedanya, ada kecepatan sudut sama kecepatan linear. Kemudian untuk memecahkan masalah tadi yang penari balet itu, kita menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Jadi kecepatan perputarannya itu disimbolkan dengan omega tadi, ya. Misalnya kalau si balet itu ketika merentangkan tangan, perputarannya kecepatannya sekian, itu kita bisa memasukkan di omega 1. Ketika dia merapatkan tangan, perputarannya sekian, itu termasuk ke omega 2. Jadi kalian pecahkan sendiri, nanti kalian simpulkan sendiri kira-kira cepat mana ketika balet itu merentangkan tangan atau merapatkan tangannya. Nah, kemudian di sini ada hukum kedua Newton. Jadi kita masih ada hubungannya sama hukum Newton dan gerak rotasi. Kalau hukum 2 Newton itu kan kemarin apa, sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian untuk gerak rotasi kita memakai ini, sigma tau sama dengan I dikali alfa, yaitu hubungan antara torsi dan momen inersia. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita mempelajari yang namanya energi kinetik, ya. Setiap benda yang bergerak, ingat, selalu memiliki energi. Oke, setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki energi, entah itu energi potensial atau energi kinetik. Energi kinetik pada rotasi dapat dirumuskan dengan teka rotasi sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Ya, I-nya itu momen inersia, omega kuadrat itu adalah kecepatan sudutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu gerak menggelinding, ya. Saya harap untuk momen inersia sampai energi kinetik rotasi kalian sudah memahaminya. Kemudian kita memasuki ke gerak menggelinding. Gerak menggelinding merupakan perpaduan antara dua gerak, ya. Jadi ada perpaduan antara dua gerak. Yang pertama gerak translasi atau gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus kita memakai hukum 2 Newton yang tadi, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian gerak kedua adalah gerak rotasi atau gerak berputar, ya. Kita memakai sigma tau sama dengan I dikali alfa, yang tadi hubungan antara torsi dan inersia. Kemudian kita ulas, gerak menggelinding itu juga ada dua, yang pertama di bidang datar dan yang kedua di bidang miring. Nah, ini seperti ini mungkin gambarnya, sebuah benda menggelinding di bidang datar, maka cara menyelesaikannya kita harus tinjau dari dua arah. Yang pertama gerak rotasi dulu, di mana sigma tau sama dengan I dikali alfa, kemudian sigma tau sendiri itu F dikali R, ya. Kan kemarin torsi adalah gaya dikali jari-jarinya, kemudian I-nya kita pecah menjadi KMR kuadrat. Kenapa? Karena ini dia benda tegar, dikali alfa, alfanya kita pecah juga menjadi A per R seperti yang tadi. Kemudian R-nya kita coret, semuanya didapatkan F sama dengan K dikali M dikali A. Ya, ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau dari gerak translasi atau gerak lurus, kita memakai hukum Newton kedua. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian kita masukkan gaya yang bekerja tadi itu F besar dikurangi F kecil, ya, sama dengan M dikali A. Kemudian persamaan tadi kita masukkan F sama dengan ini, kita turunkan, ya, pindah luas. Nah, di sini kita memakai sifat matematika, ya. Di sini ada MA, di sini ada MA, kita keluarkan
MA dikali 1 sama dengan MA, M kali A dikali K sama dengan KMA. Nah, didapatkan seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa menentukan percepatan pada gerak menggelinding di bidang datar. Kita masukkan ini. A sama dengan F per M1 plus K, di mana K itu merupakan konstanta benda tegar yang tadi. Nah, kemudian yang kedua, gerak menggelinding di bidang miring. Nah, biasanya ini yang keluar ya di ujian-ujian atau di ulangan, karena ini yang paling sulit. Nah, seperti ini mungkin gambarnya. Nah, oh ya, kenapa kok di sini ada F kecil? F kecil kan kalau kemarin kita belajar itu disimbolkan dengan gaya gesek. Ya, benar. Di sini ini merupakan gaya gesek. Kenapa? Kalau tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut tidak dapat berputar atau menggelinding. Jadi istilahnya selip. Ya, kalau selip itu dia tergelincir, jadi tidak bisa berputar. Jadi mesti ada gaya gesek yang menahan. Nah, kemudian ini caranya sama. Kita tinjau di gerak rotasi. Sigma tau sama dengan I dikali A. Nah, jadi untuk gerak rotasi, meskipun dia bidang miring atau lurus, itu tidak ada bedanya. Ya, sama. Berlakunya sama tuh. F sama dengan K kali M kali A. Kemudian, nah, kita tinjau yang kedua, gerak translasi, kita pakai hukum Newton. Nah, perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada gambar tadi. Tadi geraknya ke bawah, kalau ke bawah itu ada ini, mg sin theta dikurangi F. Kita coba. Nah, sigma F kita masukkan mg sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Kita masukkan tadi, substitusikan mg sin theta min KMA sama dengan MA. Nah, kita turunkan terus. Ini juga kita pakai persamaan matematika. M-nya kita coret. Nah, tinggal G sin theta sama dengan A dikali 1 plus K. Kemudian A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Jadi dari sini kita dapat mencari percepatannya, sama percepatan benda di gerak menggelinding di bidang datar adalah A sama dengan G sin theta per 1 plus K, ya kan? K-nya tadi, sekali lagi, K-nya merupakan konstanta dari benda tegar. Nah, untuk mencari kecepatannya, saya kira tidak perlulah untuk menurunkan rumus. Kita langsung saja, V sama dengan akar 2G per 1 plus K. Ini ya, sini untuk mencari kecepatan. Kemudian energi kinetiknya bagaimana? Tadi kan setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki energi. Gimana kalau energi kinetiknya gerak menggelinding? Nah, tadi kan konsepnya kalau menggelinding itu merupakan perpaduan gerak lurus dan rotasi atau bolak-balik boleh, maka energi kinetiknya juga sama. Energi kinetiknya itu energi kinetik lurus sama energi kinetik rotasi. Nah, dari sini eka menggelinding itu sama dengan eka translasi atau lurus ditambah eka rotasi, dimana eka menggelinding di translasi kita tahu setengah mv kuadrat ya, ini sudah kita pelajari di semester 2, ditambah eka rotasi yang tadi setengah I kali omega kuadrat ya, atau dapat kita cari dengan cara cepat, tidak perlu terlalu panjang seperti ini. Kita bisa mencari eka menggelinding sama dengan setengah mv kuadrat dalam kurung 1 plus K ya. K-nya ini konstanta dari benda tegar. Nah, di sini ada tips ya. Beberapa soal biasanya menggunakan benda tegar berupa silinder pejal, contohnya adalah roda dan katrol, yaitu memiliki nilai konstanta sama dengan setengah. Kemudian bola pejal, yang kedua adalah bola pejal memiliki konstanta 2/5. Nah, yang terakhir, gerak menggelinding biasanya itu yang keluar adalah di bidang
miring. Nah, ini tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan. Terakhir kita kumpulkan hari Sabtu ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, semoga paham. Kalau misalnya belum paham, mungkin temennya bisa mengajari. Yang sudah paham tolong diajari yang kurang paham atau belum paham, sehingga kita bisa sama-sama untuk paham semua satu kelas. Mengingat kelas ini kelas IPA 7, besok Mei sudah PAT. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.